Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya karim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u fi asraris salati wa muhimmatiha wa fihi fusulun. Malam yang lalu kita sudah membaca asrarut taharah, rahasia bersuci. Bersuci ada 4 martabat. Pertama, bersuci daripada hadas dan najis. Yang kedua, bersuci daripada dosa segala anggota tubuh. Yang ketiga, bersuci hati daripada penyakit yang membatalkan amal dan membersihkan, bersuci hati daripada bergantung. Malam ini coba kita baca bab yang keempat pada menyatakan beberapa rahasia salat dan muhimmatiha, pentingnya salat. Wa fi fusulun dan pada bab 4 ini yang membicarakan rahasia salat ada beberapa fasal. Fi fadailis salawati, ada fasal yang menjelaskan tentang kelebihan segala salat. Wasujudi, kelebihan sujud. Wal jamaati, kelebihan berjamaah. Wal azani, kelebihan azan. Nah, ini di sini akan dibicarakan baik yang menyangkut dengan fadilat salat, fadilat sujud, berjamaah dan azan. Dimulai dengan fadilatul azani, fadilat azan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda dalam satu hadis, salah satun yaumal qiyamati ala kathibin min miski azfara la yahummuhum hisabun wa la yanaluhum faz'un hatta yafruwa mimma bainan nasi. Ada 3 kelompok pada hari kiamat ditempatkan ala kathibin, di atas pasir, min miskin azfara, yang pasir itu dibuat daripada yang baunya semerbak. Ya, kedua dia ada anwa kasturi. La yahummuhum hisabun, yang tidak menyusahkan akan mereka oleh hisab. Wala yanaluhum faza'un, dan tidak mendapat akan terkejut. Faza'an ya bahasa katanya susah berat. Jadi orang ini mereka tidak
susah menghadapi hisab, dan mereka ini tidak akan mendapat gelisah di hari kiamat. Hatta yafrugha mimma bainan nas, sampai selesailah dihisab daripada apa yang ada di antara manusia. Jadi kelompok ini ditempatkan oleh Allah dalam pasir kasturi yang baunya semerbak, yang mereka tidak susah hisab dan tidak belisah sampai selesai manusia dihisab oleh Allah Ta'ala. Siapa tiga golongan itu? Rajulun qara'a Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala, yaitu orang yang membaca Al-Quran ibtigha'a wajhillahi, karena mencari atau menuntut ridha Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang membaca Quran mengharap pahala Allah tok, tidak mengharap pujian, servis daripada manusia, tapi dia membaca Al-Quran hanya mengharap ridha Allah. Nah, ini kelompok yang pertama. Warajulun ubtiliya birriqi fid dunya falam yashghalhu dzalika an amalil akhirah. Yang kedua, orang yang ditakdirkan atau dibalakan dengan rek. Nah, rek ini budak atau pembantu bahasanya. Fit dunia, di dalam dunia. Falam yashghalhu, maka tidak membimbangkan akan orang itu oleh statusnya sebagai rek atau sebagai pembantu, an amalil akhirati, daripada perbuatan akhirat. Jadi yang kelompok yang kedua, dia sebagai buruh, dia sebagai budak di dunia, namun pekerjaannya itu, status budaknya itu tidak membuat dia lupa terhadap amal akhirat. Warajulun azzana lis-salati, yang ketiga, orang yang melakukan azan untuk salat. Nah, jadi tiga golongan yang hari akhirat nanti ditempatkan oleh Allah di atas kasturi yang semerbak. Salah satunya yaitu orang yang mengazan atau melakukan azan pada saat untuk salat. Fa idza sami'tal adzana faqul misla ma yaqulul muazzin, maka apabila engkau mendengar azan, faqul, maka ucapkanlah misla ma yaqulul muazzin, seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Nah, ini apa? Apabila kita nyota dengar azan, nyan tak ucap lagi pura yang diucap oleh muazzin. Apabila kita nyota dengar azan, maka ucapkanlah lagi pura yang kata dengar. Tapi nyokon lagi pura yang kata dengar kan. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Putra yang diucapkan oleh muazzin menan tak ucap lagi dengar. Jadi ibarat jihina gutuleh tak medeh faqul misla ma tasmaun, ucapkan seperti apa yang kau dengar. Ini kayaknya. Tapi kan
katakan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Puji menangkeun karena na ucapan yang handeuh tadi ngaleunna. Na ucapan muadzin yang handeuh tadi ngaleunna. Tapi muadzin na diucap. Nyan sekalipun handeuh tadi tau ucap sih. Ya. Ucapan yang diucap oleh muadzin yang handeuh tadi yaitu membaca syahadat sir segolong dibaca syahadat jihar. Jadi muadzin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyan segala menggeukeun asyhadu alla ilaha illallah rayu bagi gop nyan sunat geukeun ile asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu baru ge rayu asyhadu alla ilaha illallah baru rayu. Jadi ucapan yang hadir dari ngaleunna karena gesir sebelum kita menjawab ucapan muadzin yang jihar. Tanya ujid li Allahu akbar Allahu akbar. Kala madhi Allahu akbar Allahu akbar. Tajawid ni Allahu akbar Allahu akbar. Nyai dia pada dua hayya 'ala ya. Jadi menyebutnya sunat kita mengucapkan apa engkau ucap haula wala quwwata hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah nyan hana tajawub dengan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah tapi jawab dengan la haula wala quwwata. Ya. Berkenan karena muadzin mengajak kita untuk menegakkan salat dan membawa kita atau mengajak kita untuk merebut kemenangan. Maka jawabannya la haula, tidak mampu kita menolak keburukan dengan tidak hadir kepada azan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk mengantarkan kita ke tempat azan illa billahil aliyyil azim. Nyan ucapan wate muadzin dibaca hayya 'alas shalah. Wa fi qaulihi qad qamatis shalah, dan pada ucapannya muadzin qad qamatis shalah nya pada waktu iqamah, dan pada katanya muadzin qad qamatis shalah diucapkan oleh pendengar aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ardu. Ya, nyan ucapan ketika muadzin dibaca qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ardu. Ya, dengan arti ditekankannya salat oleh Allah dan dikekalkan salat itu oleh Allah selama kekal langit dan bumi. Wa fit taswibi, dan pada taswib ini membaca as-salatu khairum minan naum pada ketika azan subuh. Pun ada jawab boleh ketanya yang dengar sadaqta wa bararta. Nyan jawaban as-salatu khairum minan naum sadaqta wa bararta, artinya benar dan telah berbuat baiklah kamu. Nyan tentang muadzin atau tentang fadilat azan. Wa indal firaghi, dan selesai, dan ketika selesai daripada azan disunatkan membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah
wal maqamal mahmud alladhi wa'adah. Nyan pegah menyatap sering katanya selalu dah baca doa pada azan kan merempat syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Itu sudah selesai tentang fadilat azan. Kemudian disambung dengan fadilatul maktubati, fadilat salat 5 waktu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, as-salawatu kaffaratul lima bainahunna majtuni bal kabair. Salat, semua salat, mana semua salat? Salat yang 5 waktu, kaffaratun, menjadi penghapus dosa, lima bainahunna, dosa bagi yang ada di antara 5 salat itu. Jadi semayang 5 menjadi penghapus dosa antara semayang dengan sembahyang. Misalnya antara salat subuh dengan salat zuhur, antara salat zuhur dengan salat asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh lagi. Itu menjadi kafarah, menjadi penghapus. Majtuni batil kabair, selama dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi pengertian di sana bahwa fadilat salat 5 waktu itu yang menjadi penghapus dosa, dosa kecil. Ya, dosa-dosa ubud yang terjadi di antara salat-salat itu semua menjadi terhapus dengan salat 5 waktu. Ya, majtuni batil kabair, selama dia menjauhkan dosa besar. Wa qala salatu wassalam, dan lagi Nabi bersabda, as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, maka barang siapa yang meninggal ia akannya salat, maka sungguh telah meruntuh ia akan agama. Wa yurwa, dan ada riwayat, inna awwala ma yundaru fihi yaumal qiyamati min amalil abdi as-salatu fa in wujidat tammatan qubbilat minhu wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalihi. Ada riwayat hadis bahwa awal-awal amalan yang diperhatikan pada seseorang hamba pada hari kiamat as-salah. Jadi pun tak teliti urang kiamat tu amal katanya semayang. Nyai lepun segala diperiksa amal-amal yang lain. Jadi sebelum dihitung sedekah, sebelum dihitung zakat, sebelum dihitung puasa, sebelum dihitung berbuat baik kepada orang tua dan amal-amal yang lain semuanya, pertama diteliti dulu amal salat. Pun periksa alit semayang. Fa in wujidat tammatan, maka jika didapatkan akannya salat dalam keadaan sempurna. Jadi ketika diteliti salat kita, ternyata salat kita pas atau cukup, ubilat minhu, diterimakan akannya salat daripadanya sehamba, wasairu amalihi, dan amal-amal lain pun diterima. Jadi ketika diteliti salat katanya menyesip semayang deh, aku terima wasairu amalih, baru terima lain, ya, pula lain terima amal-amal lain terima.
Itu kalau cukup. Kiban cukup. Berarti cukup dengan umurnya. Cukup umur sip. Misalnya umpama kita balik, akil balik umur 15 tahun, yang kau wajib semayang. Mati kita umur 60 tahun, berarti gekoh ke anemian dari uro pun lahir sampai umur 15 balik 60 tak kau 15 25. Berarti diteliti salat kita 45 tahun. 45 tahun. Menyebab 45 tahunnya ternyata sip. Kalau kita kali-kali misal situn hertuh 60 uro, berarti tak kali 45 tahun pada uro. 25 tahun pada uro, katakanlah kalau 360 hari dalam 1 tahun, berarti dikali 5 waktu. 5 waktu. Lerto 60 kali 5 waktu sama uro. Jadi dalam 1 tahun berarti harus na salat ayo. Padum. Seribu 80 huruf kali 5. Benarnya? Lerto 60 huruf kali 5 bawa deh. Seribu 80 watt. 1080 watt. 1080 watt itu tak kali 25 tahun berarti. 25 tahun. 1080 kali 25. Anak kali berarti kalau ada 1 tahun kita tinggal salat, berarti kita tidak cukup salat nanti ketika diperiksa 1800 waktu. Yang menjadi tahun tinggal. Berarti 80 sehari bewate. Jadi kalau 45 tahun, kalau kita meninggal umur 60 tahun, gekoh ke akil balik 15 tahun, berarti geteliti salat 25 tahun. Kali lihat 60 roh, kali 5 wate, 80 sehari be. 81 ribu waktu. Fa'in wujidah. Pukul wate ya. Apakah ada berapa minggu? Belum ada ya? Bukan, dia udah. Berarti fa'in wujidat tammatan, kalau 45 tahun itu cukup 81 ribu waktu, save ngaumu, save ngan syarat darukun, bala 80 sehari bewate betul musuci betul rukun leblah lagi, cukup bilat ia, diterima salat itu wasairu amalih dan amal lain. Wa in wujidat naqisatan, jika didapatkan salat dalam keadaan kurang, tidak cukup. Berarti 25 tahun yang na semayang 80 ribu wate, 1000 waktu antum. Menurut hadis ini ruddat alaihi, ditolak salat itu. Ana lentung semayang kah. Tapi 80 ribu kayak Allah. Anak-anak antum ribu itu. Wasairu amalihi, dan semua amal, tapi lu nak jaket nak puasa kenyang kuda semayang lepe. Kira-kira begitulah penelitian terhadap salat 5 waktu yang difardukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi BO syarat nanti bina berkas mandung betul lah. Padahal fotokopi KTP teh tapi enggak. 2 minit tu ya. Kita pusing. Okay. Waalaikumsalam. Kalau kita
Waalaikumsalam. Pertama, kata Rasulullah dalam satu hadis, bainal munafiqin syuhudul adamati was subhi. Beda antara kita, kata Rasul, bainana, antara kita jadi umat Nabi yang sebenarnya, wa bainal munafiqin, dan di antara orang-orang munafik pak beda. Kenapa orang munafik? Hana geprang ya bang. Orang munafik itu orang yang menampakkan Islam tapi hatinya tidak beriman. Bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamati was subhi. Perbedaan antara kita, kata Rasulullah, dan orang munafik adalah hadir salat isya dan hadir salat subuh berjamaah. Ya, beda. Tanya umat yang beriman dengan sesungguhnya dengan orang yang pura-pura iman. Padahal hana iman. Pegai Nabi, beda antara orang iman yang sebenarnya dan orang-orang yang munafik. Beda ji, nah hadir semayang berjamaah isya dan nah hadir semayang jamaah subuh. La yastati'unahuma, karena orang munafik tidak mampu dia hadir pada dua salat itu. Haija waktu mayang isya, haija waktu mayang subuh untuk berjamaah. Yang kedua, salat sunat. Salat sunat, dia ada hadis yang lain ketika dituna adab, itu membuat salat kita kurang. Bagaimana untuk memuluskan salat itu? Salat sunat diambil, nyociam semayang tinyau, anaga bere, payah kadempul dengan semayang sunat. Kadang-kadang kita salat di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal baru 3 rakaat isya, kan nggak cukup rakaatnya, berarti salat kita nggak sah. Hana thobi the semayang kita yang hansanya karena leher kan. Pajanda depu, wadah ke bersaru keman. Bangga penganyo isya nyoy kah hana sah, bahkan leher kan. Oh ma, tapi hana depu. Nah, karena hana depu, hana desa aja. Kiban cara supaya mencukupi, cari salat sunat dulu. Ya, jadi kadang-kadang hana depu, ruhung ija depu. Ya, itu diambil salat sunat untuk menutupi dumna kecau. Nah, untuk menutupi rakaat. Satu rakaat salat fardu tidak cukup, itu dicari salat sunat 70 rakaat. 70 rakaat sunat untuk menutupi satu rakaat fardu. Berarti kalau waktu maghrib kita tidak ada salat, harus diambil 270 rakaat, 270 rakaat semayang sunat untuk sabah waktu maghrib. Ya semayang isya 280. Nah, jadi payah beli dah semayang sunat. Punya 280, payah ada semayang tarawih. 10 malam baru kena nak sabah maghrib. Ya lagi. Gimana? Oh kata, man raqida ali salati falyusalli idza salat. Barang siapa yang tertidur daripada salat, enggaklah ia salat apabila dia terbangun. Jadi istilah qadha dengan istilah ada, nah, beda ji bak pubut kan. Kalau makna sama, adaan juga makna tunai, qadaan juga makna tunai. Jadi qada utang, menunai utang. Ada utang, menunai utang juga. Cuma beda saja istilah buat. Menyatapu buat salat dalam waktu gekun adaan. Menyatapu buat semayang di luar waktu gekun qada. Semayang yang katinggal hana cerita berubah kecuali dengan qada. Tinggal hana sengaja wajib qada. Man tinggal sengaja belah dia wajib berekeun.
lebih wajib lagi, aula wajib lagi karena sengaja tertinggal. Tidak sengaja saja wajib. Tertidur kita wajib kita salat, apalagi sengaja kita meninggalkannya. Ya, kawan. Salam. Jadi menawanya nyoka serius ya menulis dalam kitab wa yubadiru man mata wa alaihi salatul maktubatu qadawha. Wajib menyegerakan qada urang yang tinggal semayang. Wajib menyegerakan qada urang yang tinggal semayang. Makna menyegerakan hanjit pubut pulain. Wa yahrumu sarful waqti ila ghairi qada'i salat. Haram menggunakan waktu kepada selain qada salat. Illa terkecuali untuk qada hajat. Untuk salat waktu, untuk makan minum, untuk mencari nafkah cukup hari itu. Ya, tanya nak dengar semayang. Tapi urangnya perlepeng 50,000 benar untuk nafkah rumahnya wajib minta 50,000, leh merupakan 50,000. Wow. Tunggu semayang qada semayang. Sakit bedah jauh se leh tu kebiat qada semayang. Kada pajabu leh pajabu qada semayang. Mahana lu qada semayang sunat tidak boleh menggunakan waktu kepada selain salat qada. Jadi mahanja semayang sunat. Nyamban menulis dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, berarti menyetengah urang beut na urang yang tinggal semayang yang payah kalah semayang baik dengar beut oh yang aja pokoknya kalah semayang ya. Nyan terserah kita yang tentu dia kalau kita betul le jumlah nyona tinggal semayang insya Allah 500 boh na semayang subuh lo 500 boh katribe nyo semayang subuh le tribe boh jigat terus subuh dulu di tengah-tengah semayang insya Allah boleh atau urau dari tengurau ame urau Jumat urau Sabtu. Ya. Kabeh. Demikian wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu